Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas pemrograman komputer akan menjelaskan tentang sorting and searching pada C++. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota kami. Langsung saja, yang pertama ada Ana Farel Muzaki dengan NRP 500920103. Yang kedua ada Muhammad Faizi Natria Putra dengan NRP 50092010113. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Sauki Azarkoni dengan NRP 500920172. Next. Kemudian kami akan menjelaskan tentang metode sorting. Metode sorting sendiri adalah pengurutan internal, yaitu pengurutan terhadap sekumpulan data yang disimpan di dalam memori komputer. Umumnya, struktur internal yang dipakai untuk pengurutan ini adalah array, sehingga pengurutan internal disebut dengan pengurutan array. Di metode sorting sendiri ada 10 jenis, namun kami akan menjelaskan 2 dari 10 jenis yang ada di metode sorting. Yang pertama ada bubble sort, dan yang kedua ada insertion sort. Next. Lalu ada soal sebagai berikut. Buatlah program untuk menginputkan sejumlah bilangan bulat, misalnya n, kemudian menampilkan bilangan yang sudah diinputkan tersebut dalam keadaan teratur secara descending. Algoritma yang digunakan adalah bubble sort. Next. Jawaban soal nomor 1. Bubble sort sendiri adalah salah satu metode sorting atau mengurutkan dari data terkecil ke data terbesar, ataupun dengan cara membandingkan elemen ke satu dengan elemen yang selanjutnya. Next. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja dari bubble sort secara descending. Nah, di sini ada angka 4, 3, 5, 1, 2. Contoh kita highlight di angka 2. Di angka 2 dengan depannya angka 1 lebih besar daripada angka 2. Nah, karena lebih besar dari angka 2, kemudian angka 2 tersebut pindah ke angka 1 dan angka 1 pindah ke angka 2 tempatnya tersebut. Kemudian kita bandingkan lagi dengan angka 5 dan angka 2. Dengan 5 dan angka 2 lebih besar daripada angka 5, sehingga angka 5 tersebut tidak perlu dipindah, maksudnya angka 2 tersebut tidak perlu dipindah pada angka 5, karena angka 5 sudah lebih besar daripada angka 2. Kemudian kita shoot pada angka 3 dan angka 5. Angka 5 lebih besar daripada angka ketiga, sehingga angka 5 pindah ke angka 3 dan angka 3 pindah ke angka 5. Itu. Dan selanjutnya kita highlight pada angka 5 dan angka 4. Angka 5 sendiri lebih besar daripada angka 4, sehingga angka 5 pindah ke angka 4 dan angka 4 pindah ke angka 5. Dan hasil terakhir adalah 5, 4, 3, 2, 1. Sesuai dengan cara kerja dari bubble sort. Next. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang algoritma soal nomor 1. Yang pertama, klik start atau mulai program. Dan yang kedua, print mengurutkan bilangan. Yang ketiga, print masukkan jumlah bilangan yang akan diurutkan. Dan yang keempat, masukkan bilangan yang akan diurutkan. Yang kelima, cetak data sesuai jumlah bilangan dan bandingkan bilangan yang diurutkan. Yang keenam, urutkan data dari besar ke kecil dengan melihat data satu persatu, lalu dibandingkan dengan data lain. Dan yang ketujuh, cetak hasil. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Ana Farel Muzaki. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan flowchart soal nomor 1. Pertama-tama, kita mulai program atau start. Kemudian, inputkan bilangan satu persatu yang dibantu menggunakan fungsi for. Ketika semua bilangan sudah diinput, kita masuk ke tahap perulangan dari I sama dengan N-2 yang berjalan hingga ke I lebih dari sama dengan 0. Kemudian, program akan masuk ke perulangan di mana J sama dengan N-1 yang berjalan hingga J lebih dari sama dengan I. Jika data I lebih kecil dari data ke J, maka program akan mengeksekusi perintah di segi 4 sebelah kanan. Kemudian, data ke I akan berpindah ke change, sehingga nilai data ke I akan bertukar tempat dengan nilai data ke J. Setelah proses tersebut, perubahan data akan tercetak dan terus melakukan looping hingga data tersebut berurutan dari terbesar hingga terkecil secara descending. Selanjutnya, program akan keluar dari looping jika kondisi dalam for sudah tidak terpenuhi. Setelah itu, program akan masuk ke for I sama dengan 0 hingga I sama dengan N, dan program akan mencetak data dan terus melakukan looping ke for sampai keseluruhan data tercetak. Dan akhirnya program pun berakhir. Selanjutnya, di sini kita tampilkan skrip program C++ nomor 1, di mana menggunakan metode bubble sort secara descending. Kemudian ada hasil running program C++. Di sini kami inputkan sebanyak 10 bilangan, di mana bilangan terbesar adalah 535 dan bilangan terkecil adalah 3. Dan ternyata setelah di-run, programnya sudah berjalan secara benar atau bernilai true, yaitu urutannya adalah 535, 425, 357, dan seterusnya hingga ke angka 3. Selanjutnya, soal nomor 2 akan dibahas oleh teman saya, Faiz. Silakan. Pada soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini menggunakan metode insertion sort. Soal nomor 2 sendiri yaitu tulis program untuk mengurutkan dan mencari data dengan keyword NRP terhadap data mahasiswa yang setiap record-nya terdiri dari field NRP maksimal 10 karakter, nama 25 karakter, dan IPK float. Data diurutkan secara descending berdasarkan NRP. Gunakan struktur data array, of struct, dan algoritma insertion sort. Pertama-tama, program minta input jumlah mahasiswa dan kemudian menampilkan data mahasiswa tersebut dalam keadaan urut secara descending. Next. Jawaban soal nomor 2. Insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau dikenal sebagai ascending dan kecil ke besar descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas. Next. Cara kerja insertion sort. Di sini kami akan berikan contoh cara kerja insertion sort menggunakan metode ascending, di mana cara kerjanya adalah menyisipkan suatu bilangan ke bilangan sebelumnya dan membandingkannya, kemudian mengurutkannya. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada angka 4. Kemudian pada baris kedua ada angka 1 yang akan kita bandingkan dengan angka sebelumnya, yaitu angka 4 ternyata 1 lebih kecil daripada 4, sehingga posisinya akan menjadi seperti ini.
Sehingga, dengan cara yang sama, diperoleh bilangan sebagai berikut. Di baris terakhir inilah merupakan hasil pengurutan secara ascending menggunakan metode insertion sort. Next. Algoritma pada soal nomor 2. Yang pertama, klik start atau mulai program. Kedua, program meminta input data. Ketiga, kita masuk ke pengulangan for sesuai jumlah mahasiswa. Kemudian, yang keempat, program meminta inputan data berupa masukkan nama, NRP, dan IPK. Yang kelima, pengulangan for sebanyak length data untuk proses sortir NRP. Yang keenam, urutkan NRP dari besar ke kecil dan bandingkan dengan data yang lain. Yang ketujuh, pengulangan for sebanyak length data untuk proses hasil NRP. Dan yang terakhir, hasil akan tercetak di programnya. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas flowchart soal nomor 2. Di sini pertama-tama program seperti biasa akan dimulai atau start. Kemudian data diinput satu persatu yang dibantu menggunakan fungsi for. Ketika semua data sudah diinput, kita masuk ke tahap perulangan dari I sama dengan 0 hingga I kurang dari N. Kemudian program akan masuk ke perulangan selanjutnya, di mana yang akan berulang adalah dari J sama dengan 0 hingga J kurang dari sama dengan I. Jika data ke I lebih besar dari data ke J, maka program akan mengeksekusi perintah di segi 4 sebelah kanan. Kemudian data ke I akan pindah ke change, sehingga nilai data ke I akan bertukar tempat dengan nilai data ke J, dan setelah proses tersebut, perubahan data akan tercetak dan terus melakukan looping hingga data tersebut berurutan secara descending. Selanjutnya, program akan keluar dari looping jika kondisi dalam for sudah tidak terpenuhi. Setelah itu, program akan masuk ke for I sama dengan 0 hingga I sama dengan N. Lalu program akan mencetak data dan terus melakukan looping pada for sampai keseluruhan data tercetak dan program berakhir atau selesai. Di sini kami akan menampilkan skrip program C++ soal nomor 2 yang menggunakan metode insertion sort maksudnya. Ini skrip program selanjutnya. Kemudian setelah di-run akan menghasilkan seperti yang ada di gambar, di mana kita menggunakan input data nama dan NRP kami, diurut dari saya 03, kemudian Faiz 13, dan ada Syauki 072. Dan ternyata setelah diurutkan terbentuklah sebuah pengurutan secara descending, yaitu terbesar ke terkecil, di mana dimulai dari Syauki, kemudian Faiz, dan yang terakhir adalah saya. Dan di akhir video kami juga menyediakan skripnya di deskripsi video dan juga ada file execute-nya juga. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih Pak Suyanto. Selamat malam.